Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seria Ramawati dan kedua rekan saya Irma Septiana dan juga Novita Sari. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan makalah kami yang berjudul Mahkum Alai. Kali ini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari Mahkum Alai. Para ulama usul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah mukallaf yang terkait perbuatannya dengan hukum syar'a. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fiqh, istilah mukallaf disebut juga subjek hukum. Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun juga akan mendapatkan risiko dosa dan kewajibannya yang belum terpenuhi. Tak heran kalau sebagian besar ulama usul fikih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila dia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Maka, orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari syar'i Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif, karena mereka tidak atau belum berakal. Dengan demikian, mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dari syar'a. Termasuk ke dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk, lupa. Orang yang sedang tidur, mabuk, dan lupa tidak dikenai taklif karena dia dalam keadaan tidak sadar atau hilang akal. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, diangkatlah pembebanan hukum dari 3 jenis orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balik, dan orang gila sampai ia sembuh. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan saya serahkan kepada teman saya sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh teman saya, yaitu syarat-syarat mahkum alai. Adapun syarat-syarat sahnya seorang mukallaf atau mahlum alai menerima beban hukum atau dibebani taklif, yakni yang pertama, mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain, minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis Rasulullah. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi itu disebabkan orang tersebut mempunyai akal yang sempurna. Bagaimana diukur dengan pertumbuhan fisik, batas balik berakal bagi wanita dengan mulanya menstruasi, dan bagi laki-laki mulanya mimpi basah. Namun, jika pada umur 15 tahun wanita tersebut tidak haid dan laki-laki tidak mengalami mimpi, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas umur minimal balik berakal. Anak-anak dan orang gila tidak dikenai taklif karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami taklif tersebut. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur dan mabuk, karena dalam keadaan demikian mereka tidak dapat memahami apa-apa yang ditaklifkan kepada mereka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, diangkatlah pena itu tidak dikenai tuntutan hukum atas 3 orang, yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balik atau dewasa, dan orang gila sampai dia berakal. Sedangkan kewajiban zakat, nafkah dan jaminan atas anak kecil dan orang gila bukan merupakan beban atas keduanya.
melainkan beban si wali untuk melaksanakannya. Kewajiban harta sebagaimana membayar pajak air dan harta milik keduanya, dan bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan orang yang tidak bisa memahami dalil-dalil syara baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, seperti bangsa-bangsa selain bangsa Arab, maka tidak sah menuntut mereka syara-syara kecuali mereka belajar bahasa Arab ataupun mereka bisa memahami nas-nasnya, atau jika dalil-dalil tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Adapun orang-orang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak dapat memahami dalil-dalil tuntutan syara dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka jalan keduanya untuk mengatasinya ditempuh melalui beberapa jalan, yaitu menerjemahkan Al-Quran dan As-Sunnah ke dalam beberapa bahasa atau ke dalam bahasa mereka. Yang kedua, merayu orang untuk tidak mengetahui bahasa Arab untuk mempelajari bahasa Arab agar dapat kita sampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, wajib kita mengadakan segolongan dari umat kita untuk mempelajari bahasa asing dengan sempurna, guna menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada orang asing itu. Seorang itu diharuskan ahlan lima kalif bihi, atau cakap atas perbuatan yang ditaklifkan kepadanya. Secara bahasa, ahlan bermakna syalila atau kecakapan. Sementara kecakapan itu sendiri akan bisa terwujud dengan akal. Terkait dengan hal ini, Al-Midi sebagaimana dikutip oleh Al-Zulaihi mengatakan bahwa para cendekiawan muslim sepakat bahwa syarat untuk bisa disebut sebagai seorang mukallaf atau juga disebut dengan ahliyah, yakni ahli dengan suatu yang telah dikalifkan atau dibebankan padanya. Orang yang belum termasuk kelompok ahliyah, maka ia belum dapat dibebani dengan khalif dan sempurna tindakannya. Tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Novita Sari. Langsung saja ke materi. Saya akan menjelaskan yaitu pengertian ahliyah dan pembagiannya. Secara bahasa, kata ahliyah berarti kemampuan atau kecakapan. Misalnya, ungkapan yang menyatakan seseorang ahli untuk melakukan suatu pekerjaan. Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa orang itu memiliki kemampuan dan kecakapan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ahliyah adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Sehubungan dengan ini, para ahli usul fiqh membagi ahliyah menjadi dua, yaitu ahliyah wujub dan ahliyah ada. Ahliyah wujub adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak. Dengan kata lain, kepantasan seseorang untuk menerima haknya dari orang lain. Dasar keputusan itu ialah kemanusiaan. Ditinjau dari segi ahliyatul wujub, manusia itu terbagi kepada dua bagian, yaitu ahliyah al-wujub al-najsyah, yaitu ketika seorang masih berada dalam kandungan ibunya atau janin. Yang kedua, al-ahliyah al-wujub al-kamilah, yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas. Ahliyah al-ada adalah kepantasan seseorang untuk diperhitungkan oleh syara. Ucapan dan perbuatannya dengan pengertian apabila seseorang mengerjakan sholat wajib, maka syara menilai bahwa kewajibannya telah tunai dan gugur daripadanya tuntutan itu. Sebagai dasar untuk menentukan ahliyah ada adalah tamyiz. Oleh karena itu, manusia yang tergolong pada ahliyah ada adalah hanyalah manusia yang mumayyiz saja. Kecakapan berbuat hukum atau ahliyah al-ada terdiri dari 3 tingkat, yaitu pertama al-adim al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun.
Yang kedua, ahliyah al-ada nakisah atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz atau kira-kira 7 tahun sampai batas dewasa. Yang terakhir, ahliyah al-ada kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.